Bayangin kita naik mesin waktu dan kembali ke ratusan tahun lalu. Kira-kira apa daerah atau kerajaan yang paling maju? Jawabannya ternyata bukan negara-negara Eropa, melainkan kerajaan Cina kuno. Jauh sebelum dunia kenal obat-obatan modern, Cina kuno udah nemu cara ngelawan cacar. Mereka juga udah punya sistem pengairan canggih, alat mendeteksi gempa, sampai jam astronomi tenaga air. Dan tentunya cuma mereka yang tahu cara bikin benda yang dicari seluruh bangsawan di dunia sebagai simbol kekayaan tertinggi kala itu. Kain sutra yang harganya setara ratusan koin emas. Sutra bikin Cina berlimpah harta. Makanya rahasia pembuatnya dijaga ketat sampai-sampai yang ngebocorin bisa kena hukuman mati. Nggak cuma itu, Cina kuno juga adalah kerajaan yang kuat. Selain punya jutaan tentara perkasa, mereka itu udah pakai bubuk mesiu dan nyiptain senjata api ketika Eropa masih pakai busur dan panah. Kapal-kapal mereka juga berukuran berkali-kali lipat dibandingkan kapal laut Eropa, bahkan dilengkapin sama kompas magnetik. Gila banget. Kayak maju dan perkasa. Ya, jadi kapal-kapal Cina bisa aja ngejelajah lautan hingga ke negeri seberang, nancepin bendera kerajaan di berbagai negara dan ngejajah dunia. Tapi sejarah ngebuktiin kalau mereka malah nggak ngelakuin ini. Malah Eropa lah yang ngejajah sudut-sudut bumi dengan kapal-kapal kecilnya. Tapi kenapa begini? Kenapa Cina kuno itu tuh nggak ngejajah dunia aja? Oke, secara teknologi dan kekuatan, Cina kuno itu emang lebih dari mampu buat nguasain dunia. Tapi mereka itu malah milih buat intinya nggak tertarik. Kenapa? Soalnya orang Cina zaman dulu percaya kalau mereka adalah pusat peradaban. Mereka nggak butuh dunia luar, tapi dunia luar lah yang butuh mereka. Di sisi lain, Cina juga emang nggak terlalu butuh dunia luar karena mereka udah menang. Wilayahnya luas, ada 2 sungai raksasa yang bikin tanah subur, dan ada hutan tropis penyedia macam-macam hasil bumi. Ditambah populasi yang besar, Cina kuno jadi nggak pernah kekurangan sumber daya manusia dan alam. Jadi ya mereka bisa menuhin semua kebutuhannya itu sendiri. Bandingin deh sama Eropa. Mereka terbagi jadi negara-negara kecil yang suka konflik, sumber daya alamnya juga terbatas, dan populasinya sedikit. Makanya mereka ujung-ujungnya ngejajah buat menuhin kekurangannya, nyari bahan makanan, lahan baru, sampai memperbudak orang dari negara lain. Dan kalau Cina percaya orang luar harus belajar ke negeri mereka, orang Eropa tuh sebaliknya, pengen nyebarin kepercayaan mereka. Selain itu, Cina juga dalam tanda kutip terkunci di wilayahnya sendiri. Mereka ini dikelilingin hamparan gurun, pegunungan tinggi, dan lautan lepas. Ini bikin mereka tuh susah kalau mau memperluas wilayah. Contohnya kayak sebelumnya, Cina pernah nyoba ngerebut wilayah Korea tapi gagal karena pegunungan di sana bikin para prajurit dan logistik susah lewat. Tapi di tengah semua itu muncullah seorang kaisar yang berani melawan ideologi negara. Dia punya satu ambisi besar, bikin negara lain ngakuin kekuatan Cina. Seorang laksamana muslim yang tangguh ditunjuk buat jalanin misi ini. Ratusan kapal raksasa dibuat, puluhan ribu awak kapal ditugasin, dan laut siap nyambut mereka. Apakah sebenarnya ini bakal jadi awal mula penjajahan Cina? Ayo siapin baju dan perbekalan kalian, dan juga jangan lupa bawa obat biar nggak mabok laut, karena kita bakal ngarungin samudera dan terombang-ambing di derasnya lautan. Tujuan pertama kita adalah negara-negara Asia Tenggara, soalnya kita udah sering berdagang ke sana, jadi udah lebih kenal sama jalurnya. Dan dalam setiap kunjungan kita masuk ke istana, nemenin sang laksamana ngobrol sama para raja. Habis itu kita juga ngasih oleh-oleh khas tanah Cina, dan kerjasama pun terjalin. Kadang ada juga negara yang ngirimin utusannya buat ikut balik ke Cina biar hubungan antar negara makin erat. 2 tahun berlalu, kita kembali ke negeri tirai bambu. Melihat banyak negara yang mau kerjasama dan bayar upeti, sang kaisar pun jadi puas. Kita pun diminta buat berlayar lagi.
Lama-lama rute perjalanan makin jauh ke India, Timur Tengah, bahkan sampai ke Afrika. Dan gak cuma bawa balik barang, tapi ada juga hewan ikut naik ke kapal kita. Oke, semua perjalanan tadi ngebuahin hasil yang luar biasa. Puluhan negara jadi sekutu dan rajin ngirim upeti, dan kekuasaan Cina diakui dunia. Tapi setelah 7 kali berlayar, sang laksamana yang sudah berusia tua sayangnya harus bertemu ajalnya. Dan ibarat menambah garam pada luka, sang kaisar memaksa pelayaran berhenti seketika. Apa yang sebenarnya terjadi? Ternyata kerajaan Cina kuno juga nggak luput dari serangan luar. Mereka diserang musuh bebuyutan dari arah utara. Musuh lama yang sebelumnya bahkan sempat ngejajah, bahkan bikin ibu kota di tanah Cina, Mongolia. Tapi mereka nggak nyerah dan masih terus gangguin generasi-generasi selanjutnya. Bangsa Mongol sering nyoba nyerang Cina dari utara, makanya kaisar yang sekarang punya misi buat ngusir mereka untuk selamanya. Ketika mereka kembali diserang, pemerintah pun langsung turun tangan. Dan sang kaisar dengan misinya ikut turun perang. Pasukan Cina berhasil mukul mundur bangsa Mongol, tapi sang kaisar belum puas. Bersama dengan beberapa komandan perang lainnya, dia mengejar salah satu pemimpin mereka dengan kuda. Sayangnya dia nggak pernah berhasil, dan di perjalanan pulang, sang kaisar meninggal dunia. Disinilah penjelajahan Laut Cina mulai menemukan ujungnya. Soalnya kaisar yang baru punya pandangan yang berbeda. Menurutnya pelayaran cuma buang-buang kas negara. Ia lebih milih fokus buat jaga diri dan memperkuat militer. Dan uang yang dihemat dipakai buat bikin dinding pertahanan legendaris yang hingga sekarang masih bertahan. Ibaratnya mungkin kayak kalau kita punya rumah besar dan kaya tapi pernah dimaling. Daripada jalan-jalan keluar rumah dan berisiko diserang lagi, mendingan jagain rumah kita sendiri aja dari sang pencuri. Meski sempat dibolehin berlayar lagi karena ada beberapa kali pergantian kaisar, akhirnya pelayaran sang raja laut pun berakhir di tangan seorang kaisar anak-anak yang masih dipengaruhi penasehatnya. Setelah itu, semuanya berubah. Cina mulai nutup diri dari dunia luar. Pemerintah ngelarang total semua ekspedisi laut, bahkan sampai bikin aturan kalau naik kapal gede itu dianggap kriminal. Perdagangan luar negeri dibatasi dengan aturan super ketat, warga pesisir dilarang nangkep ikan di laut, dan kapal-kapal raksasa penjelajah laut pun dihancurin. Seratus tahun sebelum bangsa Eropa mulai keliling dunia, Cina sebenarnya udah narik jangkar dan berlayar. Sampai-sampai ada ahli yang bilang kerajaan Cina kuno tuh ngelewatin kesempatan ngejajah dunia lewat kekuatannya gara-gara ekspedisinya di stop. Dan ya, kayak yang kita semua udah tahu, Eropa lah yang akhirnya berhasil ngejajah dan menguasai dunia. Tapi kekuasaan itu diperoleh dengan harga yang gak murah, yakni darah. Teh yang dinikmatin para bangsawan Inggris adalah hasil jerih payah para budak di India. Gula pemanis tehnya kerja paksa orang-orang di Amerika Selatan. Dan tentunya rempah-rempah buat bikin masakan makin sedap diambil paksa dari negara kita. Sekarang zaman telah berubah. Sang negeri tirai bambu udah gak lagi nutup diri. Kekuasaannya menjalar ke seluruh dunia. Kini, dia adalah negara terkaya kedua di bumi, cuma di belakang Amerika Serikat. Mereka adalah salah satu pelopor teknologi dunia, ngembangin AI, mobil listrik, dan chip semikonduktor yang ada di seluruh alat-alat elektronik canggih kita. Dan gak hanya itu, Cina pun juga punya strategi buat nguasain jalur perdagangan dunia. Ya, pengaruhnya yang makin besar. Apakah Cina akan mengambil tahta sebagai negeri yang paling berkuasa? Dan seperti biasa, terima kasih.